Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita hari ini berada di hari Tasyrik. Mudah-mudahan amal ibadah kurban yang telah kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nampaknya mikrofon ini lebih enak dipegang. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, satu hari Ali bin Abi Thalib duduk di depan rumah beliau bersama anaknya dalam sejarahnya Husain. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lewat. Laki-laki itu minta sedekah kepada Ali. Oleh Ali bin Abi Thalib disuruhnya Husain menyampaikan kepada ibunya Fatimah bahwa ada uang di bawah kain lebih kurang 6 dinar. Tolong ambil uang itu. Husain pun berdiri dan terus menemui Fatimah yang sedang sibuk di dapur. Cuman kesibukannya apa? Apakah buat rendang itu tak tahu. Kata Husain kepada Fatimah, ayah minta uang yang ada di bawah kain, jumlahnya 6 dinar. Fatimah bertanya, untuk apa? Ada orang minta sedekah di depan. Bilang sama ayahmu, kata Fatimah, uang itu untuk belanja. Akhirnya Husain berlari lagi kepada Ali dan menyampaikan pesan ibunya bahwa uang itu untuk belanja. Lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Sampaikan kepada ibumu, nanti ayah ganti. Maka dia kembali lagi kepada Fatimah. Kata ayah, nanti uang itu diganti. Nah setelah itu Fatimah mengambil uangnya dan menyerahkannya kepada Husain. Sebetulnya inilah sikap yang baik dari seorang istri. Kalau suami itu sudah mengatakan nanti ku ganti, jangan ditanya lagi bagaimana caranya. Apalagi ada pula kalimat menghubungkannya dengan pinjaman yang lalu. Diganti pakai apa? Yang kemarin aja boleh dipulangkan. Begitu uang 6 dinar itu sampai di tangan Ali bin Abi Thalib, diserahkannya lah kepada sang pengemis. Pengemis itu pergi. Tak berapa lama setelah itu, datang seorang laki-laki yang sedang membawa anak himar. Tahu Bapak Ibu himar? Keledai. Tahu keledai? Kalau tidak juga ditukar kedelai. Ada laki-laki yang membawa keledai. Ditanya Ali, apakah keledai ini mau dijual? Iya, kata laki-laki itu. Berapa harganya? 40.
Kalau begitu biar saya yang beli, kata Ali, cuman uangnya nanti sore. Artinya tidak tunai. Okelah, kata beliau. Akhirnya Ali peganglah, ditambatkanlah di dekat Ali himar yang tadi mau dijual ke pasar. Tak lama setelah itu datang lagi laki-laki lain yang lewat di situ dan bertanya, apakah himar ini mau dijual, Ali? Iya, kata beliau. Berapa harganya? 100. Mendengar 100 itu, laki-laki itu langsung setuju. Tak pula ditawarnya sama sekali. Memang kalau laki-laki yang membeli, itu biasanya nggak pakai tawar-tawar. Makanya ibu-ibu yang berjualan di pasar, abang-abang yang berjualan di pasar, kalau bolehlah meminta, biar yang ke pasar itu laki-laki saja. Karena dengan begitu barang dagangannya cepat habis, untungnya banyak. Beda kalau perempuan yang ke pasar. Ditelusurinya mulai dari tangkai cabai sampai ke ujung cabai itu. Nah, tapi kelebihannya kalau tidak mereka, bankrupt rumah kita. Nah, akhirnya Ali setuju menjual himar itu 100. Cash. Diserahkannya kepada Ali bin Abi Thalib 100 dan dibawalah himar. Ali pun berdiri mengejar sang pemilik himar tadi yang dijanjikan bahwa harganya nanti diberikan sore. Diberikanlah 40 dan kemudian Ali pulang membawa duit 60 dinar. Diserahkannya kepada Fatimah. Fatimah yang masih berada di dapur heran, dari mana uang ini? Kelihatan tadi duduk-duduk saja. Kata Ali, berapa yang kau sedekahkan tadi? 6 dinar. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang memberikan, yang membelanjakan, yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Tadi yang disedekahkan 6. Dikali 10, 60. Itulah Allah membalas 60. Dah selesai ceramah kita, yuk kita pulang. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, ibu bapak? Keyakinan kepada Allah Ta'ala. Dia yakin bahwa semua janji Allah itu betul. Kalau dia tidak yakin, maka tidak akan seperti itu. Itu satu kasus. Yang sebaliknya, di zaman Umar bin Khattab, ada seorang perempuan yang memiliki anak laki-laki 4. Namanya Khansa. Beliau sebetulnya sudah kehilangan suami, juga sudah kehilangan paman dalam sebuah peperangan. Tapi di masa Umar, beliau diminta lagi menyumbangkan anak laki-lakinya itu. Yang diminta bukan 1, 4-4-nya sekalian. Tanpa ragu beliau pun akhirnya menyetujui dan menyuruh anak-anaknya pergi bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Apa pesan beliau? Jangan pulang kecuali mendapatkan kemenangan. Diulang-ulang oleh anaknya kalimat itu sebelum berangkat. Ibu kita berpesan, ingat pesan ibu, begitulah selalu diulang-ulang oleh anaknya. Perang pun usai dan seluruh tentara muslimin kembali ke tempat, kembali ke kampung. Semua orang sedang ditunggu oleh keluarganya. Yang punya istri, ditunggu istrinya. Yang sudah punya anak, ditunggu anaknya. Khansa pun ada di antara mereka. Tapi setelah lama berdiri, dia tidak melihat satu pun anaknya kembali. Baru kemudian dia ditemui oleh utusan Umar bin Khattab, mengatakan bahwa anak beliau semuanya 4-4-nya itu syahid di medan perang. Kira-kira apa ucapannya? Apa ucapannya, Pak? Ini kalau nggak dijawab nggak lanjut ceramah kita ini. Hah? Menurut Pak Haji, innalillah. Oke, sebelah kanan. Apa, Pak? Orang biasa kalau mendengar kematian itu banyak yang pingsan.
Tapi dia begitu mendengar anaknya wafat empat-empatnya, apa katanya? Alhamdulillahilladzi akramani bi arba'ati syuhada. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan 4 orang mati syahid. Hatinya seperti apa kira-kira ibu begini nih? Apakah hatinya terbuat dari batu? Tidak. Tetapi hati yang dipenuhi oleh keimanan, dia bisa memanage seluruh persoalan yang masuk ke dalam hidupnya. Baik itu persoalan yang menyenangkan, begitu pula persoalan yang menyedihkan. Kuncinya terletak pada keimanan. Maka kalau iman itu ada, semuanya akan bisa dinormalkan. Sebab iman itulah yang akan menjadi penawar. Masuk masalah, iman bisa mengelola. Dapat nikmat, iman bisa mengelola. Naik pangkat, iman bisa mengelola. Turun pangkat, iman bisa mengelola. Ikut pileg, menang, iman bisa mengelola. Kalau kalah, gimana kira-kira? Iman bisa mengelola? Bisa kalau ada. Kalau tidak, berarti mampir dulu di RSJ, rumah sakit jiwa. Karena di sana disediakan satu ruangan khusus untuk caleg yang gagal. Saya tanya kepada direktur, apa enggak menghina itu Pak Direktur? Oh tidak, katanya. Caleg gagal itu bukan gila, cuman dia tertekan. Dan ini ruangan disediakan untuk menghilangkan ketertekanannya itu. Apa yang dilakukan? Membawanya untuk menghayati dan memahami soal kehidupan. Maka oleh karena itu, kalau kita ditanya, apa kunci kenyamanan hidup itu? Jawabannya adalah keimanan. Cuman gak mungkin kita beriman kecuali kalau kita tak kenal. Kecuali kalau kita kenal. Mana mungkin kita percaya Allah itu punya kuasa, sementara tidak tahu bahwa Allah itu berkuasa. Tak mungkin kita meminta kalau kita tak yakin Allah itu memberi. Kemarin ada orang yang meninggal 10 ibu bapak. Yang membunuh itu namanya Mbah Selamat. Tapi dia sendiri tidak selamat. Jadi banyak orang berhutang nama di dalam hidup ini. Namanya selamat, dia sendiri tak selamat. Tak selamatnya kenapa? Dia membunuh 10 orang pasiennya. Tapi yang lebih membuat kita geli itu, ini orang yang dibunuh ini kok mau gitu. Apa penyebabnya? Yakinnya bahwa katanya Mbah Selamat itu bisa melipat gandakan uang. Hanya dengan bermodalkan jubahnya. Jubah beliau itu seperti jubah saya ini. Ini dibeli di toko Mbah Selamat itu. Cuman ampuhnya lebih ampuh punya beliau. Ditanya kepada yang 10, betul Bapak pernah melihat Mbah Selamat itu melipat gandakan uang? Enggak pernah. Lalu kok Bapak percaya? Percaya saja. Pokoknya memang benar. Rupanya kalau sudah yakin itu ibu bapak, enggak bisa diotak-atik lagi. Maka datang mereka membawa uangnya untuk dilipat gandakan. Kalau diberikan 1 juta, keluar 10 juta. Diberi 10, keluar 100. Kalau dititip 100 juta, keluar 1 miliar. Siapa yang tidak mau kalau memang itu betul? Saya yakin kalau sempatlah itu benar, enggak guna kita lagi sekolah. Karena sekolah apapun bentuknya, ujung-ujungnya duit ibu bapak. Pasti itu ujung-ujungnya. Nanti sekolah di bagian pendidikan, yang dicari uang. Sekolah di bagian kedokteran, yang dicari uang. Masuk polisi, yang dicari uang. Masuk tentara, yang dicari uang. Jadi ustadz? Enggak. Jadi tidak bisa lepas. Makanya mereka percaya. Cuman sayangnya kepercayaannya salah. Oleh Mbah Selamat dimanfaatkanlah keyakinan yang keliru ini. Diambil baskom, gelas,
kemudian diletakkan racun di dalam. Pura-pura baca jampi. Uang minyak tuang tertuang dalam kuali, bukan aku minyak sang minyak bintang matahari. Jadi kundiak binati bagu makanan anak bidadari, berangkit penyakit dari siko, kalau indak dan azab sampai mati. Ditiup sedikit. Itu sangat ampuh. Apalagi kalau sudah 3 hari tak gosok gigi, habis makan jengkol. Begitu diminum, mati mereka semuanya. Apa yang membuat mereka seperti itu? Keyakinan. Jadi rupanya keyakinan ini paling berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita kenal dengan Allah, maka keyakinan itu akan semakin meningkat. Semakin kita kenal dengan Allah, semakin meningkat keyakinan. Mengenal Allah ini ternyata bukan hanya dengan cara yang tradisional. Lihatlah bulan, engkau akan tahu Allah. Dah lama kita lihat itu. Tapi enggak juga masuk. Lihat matahari, itu adalah buatan Allah. Enggak juga masuk. Kadang-kadang kita perlu mengelola pemikiran ibu bapa, lalu membuktikannya dengan kondisi hidup, sehingga kita benar-benar yakin dan tahu bahwa Allah ternyata berperan penting di dalam kehidupan kita. Inilah yang akan kita perkenalkan melalui Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik. Asma, nama-nama. Kalau mufradnya ismun, jamaknya asma. Al-Husna, baik. Jadi nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik ini di dalam surah Al-A'raf disebutkan oleh Allah, memang begitu istilahnya. Walillahil asma'ul husna. Allah mempunyai asma'ul husna. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kepadanya dengan menggunakan asma'ul husna itu. Itu perintah Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. Kemudian dalam surah Thaha ayat 8, Allah juga mengucapkan kalimat yang sama. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dia memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik ini itu merupakan sifat yang melekat pada zat Allah. Jadi kalimat-kalimat nama asma'ul husna itu semuanya adalah sifat Allah. Nah, kata Nabi dalam sebuah riwayat, jumlahnya ada 99. Inna lillah tis'atun wa tis'ina isman. Allah itu mempunyai 99 nama. Mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memelihara nama-namanya itu, maka dia akan masuk surga. Bukan menghafal ibu bapak, tapi memelihara. Memang kalau ahsa itu hitung artinya sebenarnya. Cuman kan nggak mungkin masuk surga semudah itu hanya dengan menghitung. Maksudnya amalkan dan pelihara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita berdoa dengan menggunakan asmaul husna itu. Jadi kalau kita sedang kesempitan, ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki. Kalau kita yang sedang ketakutan, ya salam, berikan aku keselamatan. Kalau kita dalam keadaan kesempitan, ya wasi', wahai yang melapangkan. Jadi seluruh asmaul husna itu sesuai dengan kebutuhan hidup kita. Artinya Allah tidak menutup ruang. Apapun kondisi yang kita alami, maka Ia memiliki solusi dan jawaban dari nama-nama serta sifat yang Ia miliki itu. Nah, apa manfaatnya hadirin yang Allah muliakan? Pertama, menjaganya tadi sudah disampaikan akan menyampaikan kita ke surga. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya masuk surga. Amin. Yang aminnya lebih kuat, lebih cepat masuk surganya. Enggak ada yang berani lebih cepat masuk surga nampaknya. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memeliharanya, kata Nabi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang kedua, menambah keyakinan. Karena antara kenal dan yakin itu berhubungan secara langsung. Orang yang sangat kenal pasti dia akan yakin. Bapak Ibu,
kenal dengan Jokowi? Enggak kenal. Jokowi kenal dengan kita. Karena itu Bapak Ibu enggak yakin. Tapi coba tanya orang-orang yang selalu berhampiran dengannya, yakin apa tidak? Oh yakin. A, B, B. Kalau dibilang Jokowi 2 tambah 2 itu 13. Yang di sekeliling dia tuh tetap juga yakin itu. Apa katanya? Cara Jokowi itu memang beda pikirannya, hitungannya dari kita. Berbelit-belit pun akan tetap sampai kepada kebenaran. Yang menyebabkan dia yakin, kenal. Begitu pula dengan Allah Ta'ala di dalam kehidupan. Semakin kita kenal, maka semakin tinggi tingkat keyakinan. Yang ketiga, manfaat Asmaul Husna itu akan menambah ketenangan dalam hidup. Artinya dengan kita tahu sifat Allah yang begitu banyak, Dia Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang, Dia itu kaya, Dia itu penolong, apa yang perlu kita pikirkan yang menakutkan? Karena pintu pertolongannya itu selalu terbuka untuk siapa saja. Nabi Yunus kecewa beliau. Karena lama beliau berdakwah, beliau ternyata ditolak oleh kaumnya. Padahal sudah digunakan berbagai macam cara. Ketika rasa kecewa itu terlalu tinggi, akhirnya beliau pun pergi meninggalkan kaumnya. Walaupun di awal-awal sudah terdengar bahwa ada di antara kaumnya itu yang beriman. Tapi Nabi Yunus tetap pergi. Karena sudah kecewa. Sakitnya tuh di sini katanya. Terlampau memang. Naik beliau sebuah kaperahu. Lalu kemudian di tengah diombang-ambing oleh gelombang. Seterusnya dia harus terlempar ke dalam laut dan dimakan oleh ikan. Ketika dimakan oleh ikan, idealnya dia itu meninggal. Karena nggak ada orang dimakan ikan yang masih hidup. Sebab di dalam perut ikan itu ibu bapak hampa udara, tidak ada udara. Bagaimana manusia bisa hidup? Tapi dia hidup. Disitulah dia tahu bahwa Allah selalu mengikutinya. Maka dia berkata dan bermohon, Inni zalamtu nafsi faghfirli. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri ya Allah, maka ampunilah aku. Ketika dia yakin bahwa Allah itu selalu mengikutinya dan tak pernah meninggalkannya, akhirnya dia mengadu kepada Allah. Apa yang terjadi? Dimuntahkan ia oleh ikan yang menelannya itu ke tepi pantai. Dan dia dalam kondisi selamat, walaupun lemah. Karena ada yang mengatakan dia itu ditelan di waktu subuh, dikeluarkan di waktu duha. Ada yang menyebutkan dia ditelan di subuh hari, dikeluarkan oleh ikan itu sore. Dan ada yang mengatakan berhari-hari dia di dalam perut ikan itu. Sehingga dia tidak makan sama sekali. Nah, ingatan yang selalu kita kepada Allah Ta'ala inilah yang menghilangkan perasaan takut itu. Jadi tidak ada hal-hal yang akan membuat kita merasa gundah. Semakin kita kenal dengan Allah, maka akan semakin tenang hati. 7 orang pemuda hebat dikejar oleh para raja. Mereka dianggap pengacau karena akidahnya yang berbeda. Lalu mereka tidak punya tempat bersembunyi kecuali di dalam gua. Apa yang terjadi di dalam gua itu? 1 orang pun tak bisa masuk. Dan mereka pun tidak keluar. Karena capek berlari, mereka tertidur. Tidurnya bukan sebentar, ibu bapak. Berapa lama tidurnya? 300-an tahun. Saking lamanya itu. Hingga ketika mereka sudah bangun, katanya lapar ini. Ada tidak di antara kalian yang bawa uang? Ada. Maka diberikanlah uang, cobalah cari makanan keluar. Ditengoknya begitu keluar, ditengoknya ada bangkai anjing di situ yang sudah tinggal tulang belulang. Dia terus ke kampung dan membeli makanan. Tapi begitu dibayar, orang yang menjual itu tidak bisa menilai uang ini uang kapan ini. Setelah ditengok, ini uangnya sudah terlalu lama. 300 tahun yang lalu. Maka dia kembali kepada kawan-kawannya. Dia bertanya, berapa lama kita tidur?
Rasanya kita baru saja tertidur. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berperan di dalam mengelola perasaan seperti itu, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran. Maka apapun yang kita hadapi, pulangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ia dapat digunakan dalam doa, seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi kalau kita sedang sakit, minta supaya disembuhkan. Kalau kita sedang susah, minta supaya disenangkan. Kalau kita sedang menderita, minta supaya Allah angkat penderitaan itu. Karena Allah menyebutkan dirinya memiliki segala sifat yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebagai pengantar dari Asmaul Husna. Dan kita akan masuk kepada Asmaul Husna yang nomor 1 dan nomor 2. Harus sekaligus. Dia tidak bisa dipisahkan. Walaupun ada juga pembahasan-pembahasan yang dipisah, tetapi lebih baik disatukan. Apa bunyinya? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Inilah Asmaul Husna nomor 1 dan nomor 2. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman berarti yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Allah menyebutkan dan menyampaikan kepada kita para hambanya bahwa ia adalah maha penyayang. Allah itu juga maha pengasih. Kalau sudah maha namanya, maka tidak bisa ditandingi. Kita sayang juga, tapi mencubit juga. Kita sayang juga ibu bapak, tapi bercerai juga. Dan kadang-kadang marah. Tapi sayangnya Allah tidak seperti itu. Apa kata Nabi menggambarkan sayang Allah ini satu kali? Saking sayangnya Allah kepada hambanya itu, dia lebih senang dengan taubat seorang hamba, kalau hamba itu berdosa, daripada seorang laki-laki yang kehilangan untanya di padang pasir. Di atas unta itu ada makanan, ada minuman, ada pakaian. Begitu dia sedikit terlena, untanya hilang. Lalu dia berharap unta itu kembali. Dari jauh dia melihat unta itu datang lagi, setelah dicari beberapa waktu tak diketemukan. Apa kira-kira perasaan laki-laki yang melihat untanya itu datang? Tadi sudah hampir mati. Karena padang pasir, tidak ada air. Senangnya beliau, khawatirnya beliau luar biasa. Tapi begitu melihat unta itu berjalan kembali menuju arah beliau, kira-kira gimana senang? Senang. Apa kalimatnya? Alhamdulillah. Gitu? Nggak yakin saya begitu. Ekspresinya pasti lebih hebat daripada itu. Yes. Alhamdulillah ya Allah, balik lagi. Kalau boleh dia akan bersujud untuk memuji Allah dengan kembalinya unta yang hilang itu. Apa kata Nabi? Allah lebih senang daripada laki-laki itu terhadap kembalinya hambanya bertobat kepadanya. Lebih senang Allah daripada laki-laki itu. Itulah wujud sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak boleh ada yang putus asa. Karena putus asa itu penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada kekufuran. Tingkat kekufuran tertinggi adalah putus asa. Dan putus asa tidak dimiliki oleh orang beriman. Yang biasanya putus asa itu adalah orang kafir. Kenapa orang kafir mudah putus asa? Karena dia tidak percaya dan tak yakin kepada Tuhan. Tapi kalau kita, lihatlah orang-orang di Gaza itu ibu bapak. Rasa-rasanya kalaulah ditengok dari pandangan mata, apa yang masih tersisa? Rumah hancur, anak mati, lahan pertanian semuanya habis, jalan-jalan juga habis. Tapi begitu datang hari raya Idul Adha, Allahu Akbar, masih bisa mereka bertakbir. Senyum masih ada di bibirnya. Apa yang menguatkannya? Kalau tidak, karena yakin bahwa Allah itu selalu bersama mereka. Ini yang menyebabkan orang sekarang ini menjadi kagum. Hingga gaya yang dimiliki oleh bangsa Palestina itu menginspirasi banyak orang untuk masuk ke dalam Islam, terutama di Eropa. Mereka melihat ada sesuatu pemandangan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Tahan dan luar biasanya bangsa Palestina itu
menghadapi segala macam kerugian, penderitaan yang ditimbulkan akibat perang yang sedang terjadi pada hari ini. Nah, inilah contoh yang perlu kita teladani. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an beberapa kali bahwa Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di ayat yang paling awal, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian diulanginya lagi sekali, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalau sudah berulang-ulang, menandakan bahwa ini sangat serius. Karena biasanya sesuatu itu tidak akan diulang kecuali kalau dia sangat penting. Sama seperti kita ibu bapak, orang anak kita mau pergi sekolah jauh. Apa pesan kita pertama kepadanya? Hati-hati. Nanti di tengah jalan dia nelpon lagi sebelum sampai. Apa pesannya? Hati-hati. Sampai mendarat pesawatnya, dia nelpon, Papa sudah sampai, Mak sudah sampai. Apa pesannya? Hati-hati. Mengapa mesti berkali-kali mengucapkan hati-hati itu? Karena bagi kita tidak ada yang lebih penting bagi anak itu kecuali selamat. Dan kunci keselamatan itu adalah hati-hati. Lalu kalau Allah mengulang-ulang bahwa dirinya, aku ini pengasih dan penyayang, aku ini pengasih dan penyayang, apa maksudnya itu? Allah ingin menegaskan kepada para hambanya agar jangan sedikit pun ada keraguan tentang kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hanya orang bertanya-tanya, apakah ada beda di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu? Sebagian ulama mengatakan sama, tapi yang lain bilang berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Kalau Ar-Rahman itu bersifat umum. Kasih sayang Allah yang meliputi seluruh makhluk tanpa terkecuali. Maka karena itu Allah tidak menghalang rezeki walaupun kepada orang kafir. Padahal orang kafir itu mengingkarinya, tapi Allah tetap memberi. Itu Singapura kalau kita tengok ibu bapak, kecil negerinya, cuman kafir isinya. Ada muslim beberapa persen saja, sisanya kafir. Apakah mereka miskin dan Allah tidak beri rezeki? Tetap diberi. Karena rahmat Allah itu umum sifatnya. Itu diambil dari kalimat Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang bersifat umum. Kepada orang mukmin Allah Rahman, kepada orang kafir Allah Rahman, kepada hewan Allah Rahman, kepada orang-orang yang masih bayi Allah Rahman, tumbuh-tumbuhan Allah Rahman, itu semuanya diambil dari sifat Ar-Rahman-nya Allah Ta'ala. Dan kata Nabi, Allah itu punya banyak rahmat. Ada 100. Fayanzilu wahid, maka diturunkan satu kepada manusia di muka bumi ini, dan 99 ditahannya di tangannya. Dari yang satu inilah kita ini sekarang berebut-rebut. Yang jadi tentara mengambil rahmat dari satu rahmat itu. Yang jadi polisi mengambil bahagian dari satu rahmat itu juga. Yang jadi guru dari satu rahmat itu juga. Berbagi-bagilah. Hatta kata Nabi, bahkan ketika onta mengangkat kakinya karena takut anaknya terinjak, begitu sayangnya onta itu pun diambil dari satu rahmat itu. Berbagi-bagi dan kita berebut-rebut. Makanya tidak ada yang lebih-lebih di dunia ini. Sedangkan 99 rahmat itu ditahan oleh Allah di tangannya. Kapan diberikan? Nanti di akhirat. Karena itu rahmat akhirat itu jauh lebih besar daripada rahmat dunia. Dunia ini pertama pendek ibu bapak. Paling lama sekarang ini 60 sampai 70. Kalau sudah berusia 69 bulan, tahun 11 bulan, itu tinggal 1 bulan jatahnya lagi. Tapi akhirat lama,
wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kalau ingin hidup lama, jangan di sini. Di sini memang tidak mungkin hidup lama. Karena Allah sudah menjadikan sunatullah hidup di dunia ini pasti habis. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi ini pasti akan habis. Nah, yang kedua, nikmat akhirat itu lebih banyak dan kekal. Dia tidak pernah hilang serta lebih baik. Perempuannya cantik-cantik. Harta benda di sana tuh hebat-hebat. Kalau Nabi mengatakan, kalau kita ini berpikir, nggak pernah kita lihat ada orang duduk di atas kursi emas. Di akhirat nanti kita akan melihatnya. Tapi dengan catatan masuk surga dulu. Kalau masuk neraka nggak nilai. Cuman kalau dalam pandangan saya, ini di balik kacamata yang tidak stabil ini masuk surga semua, insya Allah. Kalau sudah masuk di dalam surga, mulai dari minumannya mewah sampai kepada pelayanannya luar biasa, tempat minum itu juga luar biasa. Ustaz dari mana tahu? Seperti sudah pernah ke sana aja. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Kalau kita mendengar ada imam membaca surah Al-Insan setiap pagi Jumat, ada salah satu ayat yang bercerita tentang itu. Kalau ada yang dapat, boleh pulang. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ada anak-anak muda yang selalu berkeliaran di tengah-tengah orang-orang yang berada dalam surga itu. Mereka ini muda. Apabila kalian melihatnya, kata Allah, kalian akan mengira bahwa mereka itu adalah mutiara dan permata. Berkilau, bercahaya. Kalau kita nampak ada mobil tabrakan, pecah kacanya. Lalu kemudian kita lewat di situ di tengah hari. Silau mata karena ada percikan cahaya dari pecahan kaca itu. Seperti itulah taubahnya orang-orang yang di dalam surga itu. Itu pelayan, ibu bapak. Bayangkan pelayannya saja bercahaya, bagaimana yang dilayani? Kalau pelayan di dunia, tengoklah di mana-mana. Saya dulu pernah tinggal di Malaysia. Setelah sholat tarawih, kami pergi makan mie di restoran Thailand. Di situ pelayannya tinggi-tinggi, rambutnya lurus-lurus, hidungnya mancung-mancung. Saya pun heran, masya Allah, ini cantik-cantik sekali perempuan di sini. Nggak pernah terlihat seperti itu. Tapi begitu dia datang kepada kami dan bertanya, nak makan apa Ci? Besar suaranya. Rupanya pondan. Tahu pondan Pak? Banci. Laki-laki ternyata. Nak makan apa Ci? Makan mie. Nah di surga itu cantiknya itu betul. Ada di dalam surah Al-Waqiah diceritakan lagi tentang nikmatnya di dalam surga itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Ada anak-anak muda yang selalu berlegar-legar, berputar-putar di tengah mereka bi akwab. Akwab itu artinya kup, gelas. Gelas itu min ka'sin, terbuat dari ka'sun. Bahasa kitanya ka'sun itu emas. Jadi kalau ada piala dunia diangkat oleh pemenang, kan berwarna perak ke kuning-kuningan. Itu ka'sul alam bahasa Arabnya. Kenapa disebut ka'sul alam? Karena di warnanya itu. Nah di dalam surga, itu tuh yang menjadi tempat minum orang yang di dalam surga. Karena itu nikmat di akhirat itu jauh lebih banyak daripada nikmat di dunia. Tetapi nikmat di akhirat itu bukan berasal dari rahmat, tapi berasal dari rahim. Jadi kalau rahmat itu nikmat Allah yang diterima secara umum oleh seluruh makhluk hidup di atas dunia. Sedangkan ar-rahim, kasih sayang Allah yang akan diterima nanti oleh orang-orang yang dipilihnya di akhirat.
Mudah-mudahan kita ini termasuk di dalamnya. Karena kalau sudah terpilih pasti masuk surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu masuk surga. Bapak-bapak kalau masuk surga mau nikah dengan bidadari? Kok nggak jawab? Ada ibu di belakang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmat meliputi seluruh nikmat Allah di dalam alam ini. Maka apapun yang kita lihat, mulai dari prestasi sampai kepada kekayaan, memiliki harta benda, ada mobil, ada istri, ada anak, itu semuanya rahmat itu. Tapi di akhirat nanti bukan itu yang mendatangkan manfaat, melainkan kasih sayang Allah. Maka kata Nabi, la yanjua ahadukum bi a'mali. Tidak ada di antara kalian yang selamat dengan amal perbuatannya. Sahabat bertanya kepada Rasul, wala anta? Apakah engkau juga begitu ya Rasul? Wala ana, kata Nabi. Saya pun demikian. Lalu apa yang menyelamatkan kita? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah menyelamatkan kita dengan rahmatnya kelak di hari akhirat. Nah, rahmat akhirat itu diambil dari sifat rahimnya Allah. Jadi Rahman untuk dunia. Kalau Rahim untuk akhirat. Rahman untuk semua makhluk. Kalau Rahim untuk orang-orang yang khusus saja. Oleh karena itu, apa yang bisa kita ambil dari keterangan ini? Pertama, yang bisa kita ambil, bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan orang beriman semuanya ke dalam surga tanpa terkecuali. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu sebabnya kita boleh pede, ibu bapak, percaya diri. Bapak akan masuk surga? Iya. Apa yang menyebabkan bapak masuk surga? Allah itu rahim. Dan aku yakin kepada Allah itu. Tapi bapak pemalas sholat. Mudah-mudahan dengan rahimnya Allah itu aku akan tetap masuk surga. Itu perlu ditanamkan. Hingga kita tidak lagi merasa bimbang dengan apa yang akan kita hadapi kelak di hari akhirat. Yang kedua, bukti rahman dan rahimnya Allah, Allah membalas setiap perbuatan sesuai dengan besar kesalahan. Kalau kesalahan kita besar, balasannya besar. Kalau kesalahan kita kecil, balasannya kecil. Yang namanya kecil lalu dibalas besar, itu tidak ada dalam sunatullah, dalam konsep Allah Ta'ala. Bahkan dosa orang lain pun katanya tidak akan dibebankan kepada orang lain lagi. Kalau kaum Kristiani mengatakan Nabi Isa itu memikul dosa manusia, sehingga dia harus dikorbankan. Nah, dalam prinsip agama Islam bukan begitu. Siapa yang melakukan, dia yang akan bertanggung jawab. Kalau besar, besar. Kalau kecil, kecil. Yang namanya perbuatan kecil tapi dibesarkan oleh Allah balasannya, itu tidak ada. Dia akan tetap mengukurnya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran sifatnya, wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah itu tidak akan pernah berlaku zalim kepada alam ini. Kemudian yang ketiga, sebelum menghukum, Allah di akhirat akan mengeluarkan bukti terlebih dahulu. Sehingga kita tidak merasa ditipu. Tapi kita puas. Kalau sudah ada bukti, maka hukuman apapun kita siap. Begitulah di mahkamah. Kalau sudah jelas bukti bahwa bapak ini betul-betul terlibat, maka manusia akan mudah menerima kondisinya. Tapi kalau masih berseleweran, yang membunuh siapa ini? Peggy kah? Rukmana? Siapa lagi satu? Rudiana dan lain-lain sebagainya. Belum bisa dipuaskan. Nah, Allah ketika akan memberikan sanksi, diberikannya kepada kita catatan terlebih dahulu. Catatan itu isinya semua yang kita lakukan di dalam hidup. Ini duduk kita pada malam ini, insya Allah juga akan ditulis oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kondisinya. Acara ceramah, penceramah Mas Riyadi, jam setelah maghrib, pendengar, jemaah masyitah, kondisi mendengar, itu juga ditulis tuh Bapak Ibu.
sesuai dengan kondisi masing-masing. Kondisi mendengar apa Pak? Batuk-batuk, kemudian ngantuk, ada yang serius, ada yang angguk-angguk tapi tak paham gitu. Itu semuanya ditulis dan kelak kita akan melihatnya. Uqtiqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu ini, kata Allah. Cukuplah yang menjadi saksi antara engkau dan aku sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, empat, Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan syafaat. Jadi tidak ada hukuman langsung. Syafaat itu bantuan. Pertama yang memberikan bantuan itu Nabi Muhammad. Maka karena itu banyakkan selawat. Karena kata Nabi, yang paling dekat dengan syafaatku nanti di hari akhirat adalah orang yang paling sering berselawat kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran itu juga pemberi syafaat. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti di hari kiamat Al-Quran itu memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Soal nanti seberapa banyak tak ada masalah, yang penting baca saja. Tak tepat Ustaz, baca saja. Berat membacanya Ustaz, baca saja. Tak tepat hurufnya, enggak apa-apa. Karena memang huruf Al-Quran itu huruf Arab. Dan kita tidak, yang bukan Arab itu paling sulit untuk melafadzkannya. Sebab itu, jangankan kita ibu bapak, orang Arab itu tidak pula semuanya pandai baca Al-Quran tuh. Ada yang tak pandai. Duduklah saya di waktu satu kali ketika membawa jemaah umrah di Madinah. Ada di situ halaqah yang dibimbing oleh syekh. Dan pengikutnya juga hampir-hampir jadi syekh, karena janggutnya sama panjang. Tapi yang mengikuti ini, yang diajarkan ini, rasa-rasa saya ada 3 kali dia menyebut huruf shad, itu tidak betul. Tanda tidak betulnya diulang-ulang oleh guru itu. Kebetulan saya paham yang dibilangnya. Berapa umurmu katanya? Disebutnya 58. Ada? Sudah 58 huruf shad pun tak betul katanya. Kalau ditengok janggutnya sampai hampir ke pusat. Itu kalau sempat datang dia ke Masjid Masyitah, wah itu kita anggap Syekh Kabir itu. Tapi ternyata tak pandai baca Al-Quran. Karena itu jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan. Sekalipun salah, baca saja. Mudah-mudahan setelah itu nanti benar. Dan yang keenam, yang kelima, Allah mengampuni semua dosa. Itu bukti rahmatnya Allah. Walaupun jumlahnya banyak. Beda dengan kita ibu bapak. Kita kalau sudah berkali-kali orang tu buat, itu tertutup pintu maaf. Sekali, oke. 2 kali, oke. Tapi kalau sudah 3 kali, apa katanya lagi Pak? Sini sudah 3 kali, tak ada maaf apa? Tidak ada maaf. Tiada maaf bagimu. Itu sudah sampai 3 kali. Tapi dengan Allah berkali-kali, berulang-ulang, tetap juga Allah memberikan kemaafan. Apa katanya? Sekalipun dosa kalian, wahai hambaku, memenuhi langit dan bumi, tapi kemudian kalian bertaubat, memohon ampun kepadaku, ghafartulak, aku akan tetap mengampuni kalian. La ubali, aku tak peduli dengan banyaknya itu. Yang penting aku lebih suka dan lebih ingin memberikan maaf daripada menghukum. Begitulah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pemberi semangat bagi kita sehingga kita selalu memiliki harapan akan apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nanti akan kita lanjutkan kepada Asmaul Husna yang ketiga dan seterusnya. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.